Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku yang tercinta, dimanapun kalian semua berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah, memuliakan dan menganugerahi segala kenikmatan yang tercurah dari sisinya. Izinkan kembali saya menghadirkan, menyuguhkan nasihat-nasihat para wali Allah. Kiranya nasihat beliau bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dalam salah satu karyanya beliau berkata, beliau menjelaskan, sahabat, orang ria pakaiannya bersih, namun hatinya najis. Ia menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah, malas bekerja, makan dengan agamanya, dan tidak merasa enggan memakan makanan yang jelas-jelas haram. Menyembunyikan perkaranya di hadapan orang awam, namun menampakkannya di depan orang khusus. Semua kezuhudan dan ketaatannya hanya pada lahiriahnya saja. Zahir dirinya terbangun, namun batinnya runtuh. Jika demikian, ia pasti celaka. Sebab taat kepada Allah adalah dengan hati, bukan dengan penampilan. Semua bentuk ketaatan ini berkaitan dengan hati, batin, dan makna-makna yang tersirat. Sahabat, tanggalkan semua yang ada dalam dirimu, sampai Allah mengambilkan pakaian yang tidak akan rusak sebagai ganti bagi pakaianmu. Copotlah pakaianmu, supaya Allah memakaikan pakaian Allah kepadamu. Copotlah pakaian kelemahanmu saat menunaikan hak-hak Allah. Copotlah pakaian kemusyrikan dan kebersamaanmu dengan manusia. Copotlah pakaian syahwat, kezaliman, ujub, kemunafikan, dan kegembiraanmu saat mendapat sambutan dan pemberian dari manusia. Copotlah pakaian dunia dan kenakanlah pakaian akhirat. Bebaskan dirimu dari daya, kekuatan, dan kebaikanmu. Lalu serahkan dirimu di hadapan Allah dengan tanpa daya, kekuatan, dan menyekutukan Allah dengan makhluknya. Sahabat, jika kamu sudah dapat melakukan hal ini, maka kamu dapat melihat kelembutan Allah datang mengelilingimu. Rahmat Allah menyatu dalam dirimu, nikmat dan karunia Allah menyelimutimu. Sahabatku, berlarilah menuju kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah dalam keadaan telanjang, tanpa dirimu maupun lainnya. Berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan berpisah dari selain dirinya. Berjalanlah menuju kepada Allah sendirian, supaya Allah bersatu denganmu dan mengantarkanmu sampai kepada Allah dengan kekuatan zahir dan batinmu. Sehingga meskipun semua pintu alam ini tertutup bagimu dan kamu harus memikul beban berat,
semua itu tidak akan membahayakanmu. Bahkan Allah akan menjagamu dari semua itu. Sahabat, barang siapa yang membinasakan makhluk dengan tangan tauhidnya, membinasakan dunia dengan tangan zuhudnya, dan membinasakan segala sesuatu selain Allah dengan tangan keinginannya, berarti perbaikan dan kesuksesan yang diperolehnya telah sempurna. Sahabatku, raihlah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mematikan jiwa, hawa nafsu, dan setan sebelum semua itu mematikanmu. Sahabat, kamu harus mengalami kematian khusus sebelum merasakan kematian sebenarnya yang bersifat umum. Sahabatku, jawablah ajakanku, sebab aku hanya mengajak kalian kepada Allah untuk menuju kepada pintu dan ketaatannya. Orang munafik tidak mengajak orang lain kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia hanya mencari keuntungan dan dunia. Wahai orang bodoh, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat semacam ini dan malah duduk di rumahmu bersama jiwa dan hawa nafsumu? Sahabat, untuk sampai kepada Allah, yang pertama kali kamu butuhkan adalah berteman dengan para guru, lalu membunuh hawa nafsu, tabiat buruk, dan menyingkirkan segala hal selain dirinya dari dalam hatimu. Tetaplah berada di pintu rumah sang guru. Setelah itu, barulah kamu memisahkan diri darinya untuk duduk di kamarmu sendiri bersama Allah. Jika kamu dapat melakukan hal ini dengan sempurna, jadilah kamu dengan izin Allah obat dan pemberi petunjuk bagi manusia. Sahabat, lisanmu menunjukkan kesalehan, namun hatimu melakukan berbagai dosa. Lisanmu memuji Allah, namun hatimu menentang Allah. Lahiriahmu muslim, namun batinmu kafir. Lahiriahmu mengesahkan Allah, namun batinmu menyekutukan Allah. Kezuhudan dan keberagamaanmu tampak pada lahirmu, padahal batinmu hancur seperti warna putih di kamar mandi dan kunci gembok di atas tumpukan sampah. Sahabat, jika kondisi dirimu seperti ini, berarti setan telah berkemah dalam hatimu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Sahabatku, seorang mukmin akan mengawali langkahnya dengan membangun batinnya. Baru kemudian setelah itu membangun lahirnya. Ia seperti orang yang sedang membangun rumah, yang mengeluarkan banyak uang untuk membangun bagian dalamnya terlebih dahulu dan membiarkan pintu depannya tampak rusak. Setelah ia selesai membangun bagian dalam rumah secara sempurna, barulah ia merapikan pintunya. Jadi, yang pertama kali menjadi tujuan orang mukmin adalah Allah dan ridha Allah.
Setelah itu, barulah ia berpaling kepada manusia atas dasar izin Allah. Sahabat, yang pertama kali menjadi tujuannya adalah memperoleh akhirat, kemudian mendapatkan bagian dunia. Sahabat, demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga nasihat para wali Allah dapat menambah cakrawala pengetahuan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.